Dan juga yang kemudian yang ketiga adalah uzlah, pilihan yang terakhir, yaitu lockdown di gunung-gunung, di lembah-lembah, mengasingkan diri jauh dari kerumunan, dari fitnah, dan dia tetap berada dalam keimanan. Ataupun berjuang, kalau di Indonesia ini mungkin salah satunya di dalam sebuah hadis, ada dua pilihan di akhir zaman nanti, keutamaan berjihad bersama Imam Mahdi melawan Dajjal, melawan orang-orang yang menjajah bumi Syam, ataupun satu lagi yaitu berjihad melawan bangsa-bangsa Hind disebutkan. Cahaya Islam, channel Islami lintas madhab. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, itu orang ada golongan yang nanti diberikan izin Allah untuk berjihad atau berhijrah di Makkah, Madinah maupun berjihad di bumi Syam untuk melawan, bergabung dengan Al-Imam Al-Mahdi atau Muhammad bin Abdullah sesuai dengan nama Rasulullah Muhammad dan juga ayahnya. Beliau nanti akan munculnya di Makkah, di baiat, munculnya di Madinah, di baiat di Makkah, kemudian beliau akan berjihad melawan melawan orang-orang kafir, para koalisi salibis anak buahnya Dajjal, dan mereka akan berjihad di bumi Syam, ya. Maka 3 kota suci ini semoga kita bisa dihijrahkan Allah dan berjihad di antara mereka. Kalaupun tidak, semoga kita diwafatkan secara husnul khatimah, terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman. Dan kalaupun tidak, ya ada pilihan terakhir yang tadi beliau sampaikan, yaitu kita tetap berada di daerah kita masing-masing, kita berjuang dengan apa yang kita miliki, dan kita beruzlah atau mengasingkan diri, ya, atau dalam tanda kutip ya lockdown, ya. Kita memisahkan diri dan tetap dalam kondisi keimanan kita. Maka ada 3 pilihan, teman-teman, silahkan. Dan ini tidak bisa kita pilih, ya, biarkan Allah yang memilih. Kita tetap bisa berusaha untuk berhijrah ke Mekah ataupun Madinah dengan menabung, tapi dengan kondisi seperti ini, kondisi ekonomi yang sangat sulit dan kondisi lockdown di mana-mana, kita tidak akan sulit akses untuk berhijrah ke sana atau berjihad di bumi Syam. Nah, pilihan berikutnya adalah mati, ya. Kalaupun kita terkena wabah dan mati, ataupun terkena musibah bencana alam, mungkin gempa, gunung meletus, ataupun apapun itu bentuknya, maka itu insya Allah syahid akhirat. Karena orang yang terkena musibah karena bencana alam, karena wabah, karena taun, demam, dan lain sebagainya, ataupun ibu yang karena mungkin di rumah sakit begitu padatnya sehingga ibu-ibu yang hendak melahirkan mungkin kekurangan treatment medis, maka mungkin meninggal, maka insya Allah salah satu yang termasuk dari syahid akhirat. Dan juga yang kemudian yang ketiga adalah uzlah, pilihan yang terakhir, yaitu lockdown di gunung-gunung, di lembah-lembah, mengasingkan diri jauh dari kerumunan, dari fitnah, dan dia tetap berada dalam keimanan. Ataupun berjuang, kalau di Indonesia ini mungkin salah satunya di dalam sebuah hadis, ada 2 pilihan di akhir zaman nanti, keutamaan berjihad bersama Imam Mahdi melawan Dajjal, melawan orang-orang yang menjajah bumi Syam, ataupun satu lagi yaitu berjihad melawan bangsa-bangsa Hind disebutkan. Siapa bangsa-bangsa Hindu? Siapapun, para ulama menjelaskan, siapapun yang mewarisi budaya-budaya Hinduisme, budaya-budaya kemusyrikan, budaya-budaya mistisisme, budaya-budaya tahayul, bid'ah, khurafat. Salah satunya adalah negeri Indonesia ini tentunya. Kalau teman-teman tahu, banyak sekali hari ini kemusyrikan, salah satunya adalah kemusyrikan hukum, ya. Maka kita harus melawan kedoliman orang-orang atau penguasa ataupun apapun itu bentuknya yang menyelisih terhadap syariat Islam. Dan Masya Allah, Tabarakallah Rahman, di akhir zaman ini seperti yang beliau sampaikan tadi, meskipun banyak sekali fakta-fakta mendukung tentang bagaimana kita sudah berada di zaman, termasuk lapisan atmosfer, kemudian ada ledakan yang bisa jadi itu memang letusan dari gunung berapi, ya, 5 tadi yang beruntut meletus tadi, ataupun bisa jadi karena hal yang lain, atau bisa jadi menurut teori konspirasi, ya, yang semoga naudzubillah min dzalik, semoga kita tidak termasuk orang yang termakan, karena hati-hati sekali kita dalam menyikapi konspirasi ini. Salah satunya kita mungkin mempercayainya bisa jadi terjebak atas tipu muslihat mereka. Ada alat yang bernama HAARP, ya, itu adalah salah satu alat sebenarnya pengendali cuaca atau iklim, namun juga bisa dimanfaatkan sebagai
alat untuk mendatangkan bencana. Naudzubillahi min dzalik, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak pernah tahu kebenarannya karena itu termasuk salah satu teori konspirasi. Namun insya Allah bagi orang yang beriman dan tetap terhadap keimanannya, tidak akan menjadikan dia sedih, lesu, letih, ya, gundah gulana, galau, ya. Wala takhafu wala tahzanu wa antumul a'lau, ya. Janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut, khawatir, janganlah kalian bersedih, dan ingatlah bahwasanya kalian umat Islam adalah orang-orang yang tinggi derajatnya. Jadi nggak usah khawatir. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan sikoh di akhir zaman ini dengan 3 pilihan tadi: orang yang mati dalam keadaan syahid, orang yang mati berjihad di dunia medis, maupun orang yang terkena corona, yang terkena wabah, orang yang mungkin terkena musibah, ya, insya Allah syahid akhirat kalau dia tetap dalam keimanannya, ataupun dia bisa berhijrah di Mekah, Madinah, maupun berjihad di bumi Syam. Ini juga bisa mendapatkan keberkahan syahid, maupun diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah akhir zaman ini. Maupun yang ketiga adalah kita berdiam di tempat kita, berjuang, beruzlah, mengasingkan diri dari fitnah-fitnah itu, memisahkan diri dan bergabung dengan golongan orang-orang soleh, dan kita tetap produktif untuk berdakwah, untuk berjihad melalui apapun yang bisa kita miliki. Manfaatkan media sosial, karena kondisi lockdown seperti ini, ya, tadi kita sampaikan, kita harus lockdown, lihat ke bawah, ke tempat sujud kita. Kita harus banyak berbisik ke langit, ya, berbisik berbumi, insya Allah terdengar di langit. Dan insya Allah dengan banyak-banyak kita memanfaatkan waktu luang kita dengan hal-hal yang manfaat. Contoh, kita membuat konten YouTube, kita membuat konten dakwah, kita membantu ustadz untuk live streaming, kemudian kita membuat mungkin solusi dari bisnis kita yang terhambat karena corona ini, kita membuat bisnis online dan lain sebagainya. Apapun itu yang bermanfaat, insya Allah akan mendatangkan pertolongan Allah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, nasihat dari Ustadz Ihsan Tanjung ini semoga tadi menjadi penyemangat kita di akhir zaman, karena benar-benar hari ini sudah berada di zaman unpredictable, zaman yang tidak memiliki, yang tidak stabil apa-apanya, ya, yang tidak ideal, segalanya tidak ideal. Maka jangan pernah kita menghukumi sesuatu dengan sesuatu yang ideal, ya. Menghukumi sebuah hukum di akhir zaman dengan yang ideal itu sangat tidak tepat. Contoh, ya, kita harus sholat berjamaah karena sholat jamaah itu wajib di masjid, ya kan, seorang laki-laki. Ya, di masa yang tidak ideal ini menuntut kita untuk justru kalau kita sholat berjamaah di masjid mendatangkan madharat, itu menyalahi prinsip maqasid syariah, yaitu hifdzun nafas, ya, menjaga jiwa. Maka sunnah yang utama adalah justru sholat di rumah, karena sholat di rumah itu akan menyelamatkan saudara-saudara kita, baik itu yang carrier, pembawa virus corona ini. Meskipun kita ini katakanlah masih anak muda, kondisi sehat, nanti kan resikonya terkena yang tua. Makanya kita lebih baik sholat di rumah, dan itu sunnah yang insya Allah sunnah yang utama di masa yang tidak ideal ini, yang itu terkena wabah. Dan berikutnya, tetap terakhir mungkin kita berdoa semoga di Ramadan kali ini virus ini segera diangkat oleh Allah, amin. Dan semoga kita semuanya diberikan keberkahan Ramadan, kesiapan ruhiyah maupun batiniah maupun fisik untuk menghadapi Ramadan tahun ini dan meningkatkan amal kita lebih baik dari tahun kemarin. Dan insya Allah di Ramadan tahun ini kita mendapatkan Ramadan yang diberkahi oleh Allah. Semoga virus ini bukan menjadikan iman kita semakin luntur, menjadikan iman kita semakin turun, namun menyemangati iman kita, justru kita semakin yakin terhadap hal yang gaib. Virus ini kan nggak bisa kita lihat, ya, dengan tanpa mikroskop yang sangat canggih, ya. Kita harus menuntut kita untuk meyakini bahwasanya virus ini ada eksistensinya, ya, karena sudah terbukti. Maka tentunya kita juga harus meyakini bahwasanya virus ini ada yang menciptakan, entah itu yang merekayasa dengan izin Allah ataupun Allah langsung. Maka kita harus yakini bahwasanya kita meyakini ada hal-hal yang gaib, dan itu di dalam tuntutan di dalam rukun iman kita. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Cahaya Islam Channel, semoga apa yang kita bahas malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah, dan
tetap pantangin channel kita, insya Allah akan menghadirkan tayang-tayang yang menarik, dan doakan selalu kita supaya istiqomah untuk berdakwah, berjihad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi